Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, PowerPoint. Tolong mic-nya dimatikan. Mana? Jadi materi ujian akhir semester itu meliputi kerja, energi, dan daya, kemudian gerak harmonik, yang ketiga fluida, kemudian keempat termodinamika. Hari ini kita akan membicarakan masalah termodinamika. Sebetulnya termo itu adalah suhu atau panas ya, dinamika jadi panas yang bergerak. Jadi sebetulnya juga menyangkut masalah energi. Ya, jadi ini juga ada energinya. Kita masuk ke termodinamika. Bentar, saya cari materi termodinamika. Jadi sebelum kita melanjutkan ke termodinamika, kita bicarakan masalah kalor, yang mana kalor sebetulnya sudah kita bahas juga di energi. Jadi kalor itu juga termasuk energi yang perumusannya adalah massa zat kali kalor jenis zat kali perubahan suhu. Kalau tidak terjadi perubahan suhu, maka perumusannya menjadi Q sama dengan M kali L, di mana L-nya kalor laten, M-nya massa zat. Kapasitas kalor pengertiannya adalah perubahan kalor dibagi perubahan suhu. Sekarang untuk proses termodinamika ada 4 macam, yaitu proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Kedua, proses isokorik adalah proses yang berlangsung pada volume tetap. Proses isotermis adalah proses yang berlangsung pada suhu tetap. Keempat, proses adiabatik adalah proses yang berlangsung pada keadaan tidak ada kalor yang masuk dan yang keluar, atau tidak ada perpindahan kalor. Jadi yang disebut proses adiabatik. Sehingga kalau digambarkan dalam siklus termodinamika, ya penemunya adalah Carnot, kemudian disebut siklus Carnot. Ya, jadi ini Q1 masuk, ya tadi Q1 masuk melalui AB. Jadi AB berarti pada suhu tetap, ya, adalah proses yang berlangsung pada suhu tetap. Ya, ini kita gambarkan pada suhu tetap A sampai B dengan suhu T1, ya. Kemudian kalor keluar Q2 juga berlangsung pada suhu kedua yang tetap, ya ini Q2. Ini gambaran untuk isotermis pada suhu T1 dan isotermis pada suhu T2. Kemudian untuk BC, ya kita BC Anda perhatikan ya. Jadi BC itu kan, jadi kalau koordinatnya ini P dan V, ya. Kemudian kalau yang arah vertikal ke sana, ya, yang ke atas, ya, atas ke bawah ini, yaitu pada volume tetap. Ya, ini digambarkan volume tetap pada titik A, V1 pada titik D, V2 pada
B V3 dan C V4. Sehingga pada P kalau kita horizontal terhadap V, maka tekanan tetap yang kita sebut tadi isobarik. Dengan demikian, maka yang melengkung ini adalah proses yang kita sebut adalah proses adiabatik. Jadi kalau proses yang berlangsung pada volume tetap kita sebut isokorik, pada tekanan tetap kita sebut isobarik. Anda perhatikan gambar pada siklus Carnot. Ya, siklus Carnot itu siklus yang ideal. Ya, kalau kita buat mesinnya berarti belum bisa. Jadi kita melakukan pendekatan terhadap siklus yang lain, misalkan siklus Otto. Nah, tadi sudah saya gambarkan, jadi kalau arah ke vertikal ini volume tetap, yaitu pada kita beri simbol V2, kemudian ada volume tetap pada V1. Kemudian ini berarti pada tekanan tetap ini ya, tadi P ya, ini ada garis sejajar dengan V, itu adalah pada tekanan tetap. Jadi siklus kita mulai pada tekanan tetap ya, tetapi volumenya berubah. Nah, ini kalau tekanan tetap volume berubah, maka energi yang diperlukan, ini belum ada rumus energinya ya. Bentar saya gambarkan. Jadi kita simbolkan V sama dengan P. Nanti volumenya berubah dari V2 ke V1. Ya, ini juga sudah pernah diberikan di energi ya. Jadi energi itu bisa berlangsung di mana pada tekanan tetap kita rumusnya V2 dikurangi V1 ya, arah ke sana itu sesuai panah gitu ya. Kemudian diteruskan ke volume tetap ya, tadi ilmu volume tetap adalah kita sebut apa, isobarik ya. Jadi isobarik berarti tekanannya yang berubah ya dari posisi B ke C. Sebetulnya bisa kita tulis juga rumus ini ya. Bentar. Ini saya copy. Nah, ini ya sebelah sini. Kita ganti ini. Kalau volume tetap, kemudian P-nya tekanannya yang berubah, sebelah sini. Ini ya, saya tulis. Jadi kerja yang dilakukan pada tekanan yang berubah pada volume tetap. Jadi energinya bisa ditulis seperti ini. Nah, ini kalau masuk Q1 ya. Jadi Q1 pada volume tetap kita tulis ini CV, suhu berubah yaitu dari C dikurangi TB. Nah, Anda perhatikan ya, jangan sampai keliru. Karena ini mesinnya ada namanya mesin Otto.
ya. Jadi siklus Otto bisa ditulis mesin, nanti mesinnya biasanya mesin Otto ya, yang tenaganya apa? Oke. Rank belajar kita Oh, Rian Permadi yang baru masuk. master Bangladesh. Coba perhatikan tadi Rian Permadi. Ya, untuk Q2 di sini juga ya, pada volume tetap yang kedua, sehingga kita tulis CV perubahannya adalah suhu dari TA dikurangi TD karena TA lebih besar. Anda perhatikan. Efisiensi itu adalah energi ya, energi tentunya energi total gitu ya, energi total kita bagi energi yang masuk, jadi efisiensinya. Ini berapa persen? Barangkali ada yang bingung atau ada pertanyaan untuk siklus Otto ini pada penerapan tadi proses termodinamika untuk siklus Carnot kita kembangkan untuk siklus Otto. Ada pertanyaan? Coba contoh soal, Pak, contoh soal. Ya nanti contoh soalnya. Ini ada pahami simbol-simbolnya dulu tadi ya. Jadi pada tekanan tetap tadi ya. Tadi yang horizontal ya. Tadi kan dari awal tadi yang kita ke proses termodinamika. Makanya saya minta Anda perhatikan baik-baik ya tadi ini. Jadi pada termodinamika terdapat 4 proses, ada proses isobarik, isokorik, dan nanti baru kita buat soal. Jadi soal itu kan tinggal memasukkan harga-harganya saja ya. Misalkan ini pada suhu berapa gitu ya. Jadi A, B, C dan D gitu ya. Q1 kenapa di sini tidak ada masanya ya. Kalau tadi kan rumus untuk kalor, nah ini ada masanya ya. Q sama dengan M kali C dikali delta T. Nah, kita C-nya kalor jenisnya di sini pada termodinamika kita gunakan kalor jenis pada volume tetap ya. Biasanya ditabelkan. Ya, jadi untuk contoh soalnya ini dipelajari dulu ya sampai hafal ya. Efisiensi mesin Otto ya. Efisiensi mesin Otto sama dengan rumusnya juga sama dengan untuk siklus mesin diesel. Ya, Anda perhatikan gambarnya ya, beda. Ya, ini P ya pada sumbu vertikal P tekanan, pada sumbu horizontal volume. Pada siklus mesin diesel ya masih sama ya, P dan V, tapi bentuk gambarnya beda. Ya, jadi pada P ini berarti berlangsung tekanan tetap ya. Pada tekanan tetap tadi kita gunakan rumus yang ini ya. Ini saya copy saja karena di sini nggak ada rumusnya ya. Ini P ini lurus ya, itu pada tekanan tetap tapi volumenya berubah. Nah, ini saya berikan rumus. Ini berlangsung di ini AB-nya nggak ditulis itu ya. Ya dianggap Anda mengerti lah ya. Misalkan titik A-nya dari mana, di sini atau B gitu ya. Jadi ini pada tekanan tetap Anda menulis kerja yang dilakukan ya adalah P dengan kali perubahan volumenya. Ya, perubahan volumenya berarti ini kalau kita garis lurus gitu ya. Ini misalkan V1, ini V2, maka V2 kurang V1. Kemudian tadi dari ini ya. Ini enggak ada ini ya.
A dan B-nya, jadi ini mau diganti ada AB-nya makan waktu. Tapi kalau diterangkan susah ya, kalau nggak ada AB-nya. Sebentar, Anda nunggu sebentar, tak beri A dan B. Kemudian dan A. A, B, C, D. Ya. D sampai D ya. Dari sini A, B, C, D. Dan kita ambil gambarnya ini. Saya hapus ya gambar ini. Oh, titik nolnya belum ya. Ya. Gambarnya sudah saya rubah. Bisa kelihatan di tempat kamu? Halo? Gambarnya bisa nampak di layar monitor kamu? Bisa mendengar? Masih bisa terhubung? Halo, masih terhubung ini di Tes, bisa. masih? Oh, diberitahu Masih. ya. Ya. Masih. Gambarnya masih tadi sudah saya rubah ini ya dari A, B ya. Dari AB berarti tadi pada tekanan tetap itu isobarik ya. Kemudian dari B ke C kita sebut adiabatik. C dan D. Ah, ini pada isokorik ya, pada siklus mesin diesel ini ada siklus isokoriknya ya pada volume tetap ya. Tadi volume tetap sudah diberikan perumusannya ya tadi. Untuk volume tetap rumusnya ini ya, volume tetap tapi tekanannya berubah gitu ya. Itu terjadi pada C dan D ya, tekanannya berubah, volume tetap ya pada volume di sini ya, pada nilai V. Kemudian terjadi proses adiabatik ya, jadi siklusnya demikian seterusnya menghasilkan suatu
mesin yang kita sebut mesin diesel. Nah, sekarang kalau kita membentuk suatu bejana, ya, misalkan suatu pipa, tapi pipanya mengecil begini, ya. Jadi pipanya mengecil, misalkan ini kecepatan V1, sudah ambil habis. V1 ini V2, ya, mengecil. Maka berlaku energi, ya, ada ini energi pada rumus untuk horizontal, ya. Kita kembangkan karena ini benda partikelnya, ya, jadi partikel-partikel gasnya yang bergerak, maka kita gunakan perubahan energi kinetik, ya, setengah M. Jadi M-nya adalah massa gas atau massa gas, ya, kali perubahan kecepatan, ya, dari V2, ya, dari V1 ke V2. Tentu V2 lebih cepat daripada V1, sehingga V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat kali massa gasnya. Kalau ini pada ketinggian yang berbeda, ya, maka kita gunakan perubahan energi potensial, ya. Ya, jika ini terjadi karena ada dua penyebab, yaitu karena adanya energi kinetik dan energi potensial, kita dapat menggunakan perubahan energi mekaniknya. Ya, ini ditambah ini, ya, dikurangi, ya, pada di outputnya, ya, outputnya itu EM1, ya, yang masuk ke EM2, ya. Yang ini tadi sudah disebutkan bahwa kalau volumenya tetap, jadi ini kalau gasnya volumenya tetap, maka kita berlaku juga rumus tadi P, terjadi perubahan volume, P-nya tekanan. Ya. Kalau terjadi perubahan kalor, maka kerja yang dilakukan adalah Q1 dikurangi Q2. Ya, jadi ini ada beberapa energi yang bisa yang bisa digunakan dalam proses termodinamika. Ya, sampai di sini saja terlebih dulu, barangkali ada pertanyaan yang sangat mendasar. Sebentar, saya simpan dulu. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Ada? Tolong, ya, ini dipelajari baik-baik, ya, tentang energi yang ada untuk termodinamika atau yang terjadi pada proses termodinamika. Kalau tidak ada, saya tutup terlebih dahulu, ya. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Monggo saya beri kesempatan, barangkali ada pertanyaan, mic-nya dibuka. Pertanyaan yang baik, ya, karena dimasukkan ke YouTube, ya, tadi ini. Nah, pembicaraan. Muhammad, ya, karena dimasukkan YouTube, monggo dengan kata-kata yang baik, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya, nanti ini saya tutup dulu, kemudian nanti kalau prosesnya terlalu lama, ya, ini sudah jam 11 sampai 10, ya. Jadi 6 menit lagi ditutup oleh Zoom meeting, ya, karena waktunya hanya berlangsung sekitar 30 menit. Monggo saya berikan kesempatan 6 menit, aku yakin cukup. Barangkali ada yang bingung. Jadi pada dasarnya ada di termodinamika ada 4 proses, ya. Saya ulang lagi, yaitu proses tadi adiabatik, ya, pada Q, ya. Jadi simbolnya Q, ya. Kalornya 0, ya. Tidak ada perubahan kalor,
Jadi rumus energi kan W sama dengan Q1 dikurangi Q2, sehingga kalau Q1 sama dengan Q2 maka tidak ada energi yang mengalir. Ya. Kemudian kalau isobarik yaitu tekanan tetap, tadi ada rumus W sama dengan V kali P2 dikurangi P1. Kalau isobarik berarti P1 sama dengan P2. Gitu ya. Berarti W karena tekanan tetap, ya, P1-nya sama dengan P2. Kemudian yang isokorik, ya, volume tetap, tadi ada rumus W sama dengan P, ya, kali V2 dikurang V1, volume tetap berarti menjadi V, ya, V1, V2. Sehingga energi yang diberikan adalah W sama dengan P kali V. Karena V1 sama dengan V2, tidak ada perubahan volume. Satunya proses apa? Tadi adiabatik, isokorik, isotermis, ya. Ada suhu isotermis. Pada isotermis itu sebetulnya masih kurang itu, ya. Tapi waktunya kurang 4 menit, ya. Jadi pada isotermis kita menggunakan rumus gas ideal P kali V, ya, P kali V sama dengan N kali R kali perubahan suhu, ya. Jadi kalau tadi kan suhunya yang tetap, jadi perubahan suhunya delta T, T2 dikurangi T1 berarti hanya T saja, gitu ya. Jadi P kalikan volume, ya. Jadi karena volumenya tetap konstan, maka perumusan pada proses termodinamika menjadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Gitu, ya. Kira-kira cukup jelas atau bagaimana? Halo? Jelas, Pak. Siap, jelas. Ya, saya tutup terlebih dulu. Apa kita nanti lanjutkan minggu depan saja? Sekarang ini 11 sampai 11.14. Jadi prosesnya nanti ini dari rekaman ini mungkin sekitar 10 menit. 3 dan 14.25. Nanti rekamannya saya kirimkan ke kamu. Ya, itu aja, sampai di sini aja dulu. Karena waktunya sudah mau Jumatan, ya. Oke, kita nggak usah ke kuliah berikutnya karena pas setengah 12. Jadi saya cukupkan siang saja terlebih dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.